Masih ingat kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari? Kini makamnya bak jadi tempat wisata yang ramai dikunjungi peziarah. Pembunuhan tragis gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Nia Kurniasari memang sempat menjadi sorotan. Seusai kasus pembunuhan terungkap, makam gadis tersebut sempat menjadi daya tarik masyarakat dan ramai dikunjungi warga. Kuburan Nia Kurniasari, korban perkosaan dan pembunuhan, sekarang dijadiin tempat ziarah karena katanya kuburannya wangi. Tapi kalau lihat kuburannya yang penuh kembang dan pandan begini ya wajar wangi, yang gak wajar ini kuburan dijadiin tempat ziarah, tulis akun X @kemenperinri yang mengunggah video di makam Nia. Tak hanya makam, bahkan TKP hingga rumah Nia dijadikan napak tilas. Kakak Nia, Rini Mahyuni, mengungkapkan bahwa penziarah datang hampir setiap hari. Kalau paling ramai di akhir pekan, hari biasa juga ada beberapa, ujarnya saat dihubungi pada Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Rini menyebutkan bahwa kunjungan penziarah di akhir pekan dapat mencapai ratusan hingga ribuan orang. Banyak dari penziarah ini menyampaikan ucapan belasungkawa atas kejadian yang menimpa adik kami, ujar Rini. Kunjungan yang ramai ini memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar. Banyak warga yang menjual makanan ringan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan para penziarah. Rini menilai, meskipun kepergian Nia menyisakan luka bagi keluarga, hal ini juga membawa manfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Ratusan bahkan ribuan penziarah yang datang tersebut, kata Rini, merupakan warga Padang, Pariaman dan Sumatera Barat pada umumnya. Selain dari Sumbar, juga ada penziarah dari Dumai, Pekanbaru, Jogja sampai luar negeri Malaysia dan Singapura. Kami bersyukur sosok Nia bisa menginspirasi, sehingga banyak orang mendoakannya, ujar Rini. Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Saya kira seperti itu. Pak Tom Lembong bakal datang kan? Ya tadi sudah didengar, kami sudah minta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan. Tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan.
Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pernah Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh KPK sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak ada kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. You also have a lot of hydropower, a lot of geothermal power. We have a lot of course, energy from the sun, yes, solar, and this makes us very, very bullish, very exciting to meet the future. We also have critical minerals, and we plan to design and produce our own nuclear reactors, so we can also work together with a Brazilian industry. In the field of fisheries, we are also very potential. I speak with the experts. We are, I think, maybe our reserves in fishing reserves in the world, we are number 2 or number 3 in fishing reserves, and potential is very, very big. We have a vacuum of 40,000 fishing vessels, 150 GT to 300 GT, 40,000 a vacuum. So it's another field that we invite foreign corporations to take part in our economy. Tentunya saya fokus sebetulnya ya, bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama saya harus fokus untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri, domestik. Nanti pulang dari sini saya akan ke Inggris untuk ketemu, bicara masalah ekonomi juga, kemungkinan kita bisa narik investasi, dan dari situ saya juga berusaha untuk mampir di Timur Tengah, beberapa negara di Timur Tengah, hanya kita lihat apakah tanggalnya cocok atau tidak. Tapi saya ingin segera pulang sebetulnya. Karena rendang ya Pak. Kalau yang G20 sedikit Pak, mungkin apa sikap Indonesia nanti akan disampaikan di G20 besok? Ya kita tetap akan menyuarakan